Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la tushrik sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai wa malu ya. Wa maluhu iyaksila sawataihi wa yuzilal qadara min anfihi wa yuwaddiyahu wa yadlukahu badanahu bisidri wa yasubbal ma alihi salasa. Bismillah. Qala musannif Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syadili rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin. Wa akmalu ayyaghsila sawataihi wa ayyuzila qadara min anfihi wa ayyuwaddi'ahu wa ayyudluka badanahu bisidri wa ayyasubbal ma'a alaihi salasan. Ma'na ana akmal ghuslil maiti ayyaghsila al-ghasilu ay ba'da ayyamsaha badanahu biyadihi yusra bitahamuli yasirin biburahu wa qubulahu ma'an najasati allati hawlahuma bi khirqatin yaluffuha ala yadihi al-yusra wa ayuzila al-qadara min anfihi wa kadha min asnanihi bi khirqatin ukhra wa ayuwaddi'ahu ba'da dhalika bi niyatin ka wudu'il hayyin wa yadluka ba'da dhalika badanahu bisidrin bi ayyaghsila bihi awalan ra'sahu thumma lihyatahu thumma ma aqbala min shikkihi al-ayman thumma ma aqbala min shikkihi al-aysar thumma ma adbara min shikkihi al-ayman thumma ma adbara min shikkihi al-aysar thumma yaziluhu bima'in min farqihi ila qadamihi wa ayaghsilahu ba'da dzalika min ta'mimi thalasan bima'in qarahin ay ma'a qalilin kafurin nadban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akmalu sekarang kemarin kita membahas kitabul janazah al-janais ya. Sesuatu bab yang berhubungan dengan jenazah. Kemarin kita bahas bahwa yang perkara yang wajib bagi mayit itu 4 perkara ya. Perkara yang wajib bagi mayit itu 4 perkara. Di dalamnya, di syarahnya ditambahi 5. Yang pertama memandikan, mengkafani dan menyolati dan hamluhu membawa. Yang kelima menguburnya. Terus faselnya biasanya fasel yang kemarin akolusi tamim badani bilma. Paling sedikit-sedikitnya memandikan mayit itu meratakan badannya dengan air. Cukup memandikan 1 kali saja sudah cukup. Dibasuh 1 kali sudah cukup. Dimandikan 1 kali sudah cukup. Terus di sini wa akmaluhu yang paling sempurna ya, ini yang paling sempurna. Cara memandikan yang paling sempurna memandikan mayit itu yang pertama ayaghsila sawataihi, dibasuh kedua kubul dan tubuhnya. Kubul dan tubuhnya disiram. Terus dihilangkan kotoran-kotoran dari hidungnya. Kan ada kotoran dari opele. Pakai apa ya? Pakai hirqah. Pakai apa namanya? Kain. Kita bersihkan pelan-pelan ya. Wa yu'atiyahu dan mewuduinya. Terus wa yadlukau badana bisidri. Ditambah lagi dikosori badannya dengan daun bidara. Daun bidara ini sebagian daerah di tempat kita ada yang punya bidara. Nanti kita bahas. Wa yasubba alma alaihi salasa. Lalu disiram ke mayat tersebut 3 kali. Maknanya bahwa sempurna yang memandikan mayit, orang yang memandikan itu membasuhnya, ya,
membasuh apa namanya mayit, maksudnya setelah mengusap perutnya dengan tangan kiri. ya, dengan tangan kiri, bitahamulin ditekan yang sedikit. Jadi posisi ini saya mayit ini ditekan dulu. Jadi sebelum dimandikan ditekan dulu. Tujuannya apa? Supaya mengeluarkan kotoran-kotoran yang sudah dekat di tubuhnya. Nah di dalamnya kan masih ada, tapi yang di dekat tubuh biar keluar. Ketika dibawa ke kuburan, dibawa ke kuburan kan, atau ketika dimandikan itu biar nggak keluar. Jadi keluarkan dulu pelan, ditahamulin, ini caranya. Tapi ini kan ini posisi sudah mayit sudah digeledah gitu. Sudah ditaruh di tempat pemandian. Tempat pemandiannya kalau bisa, kalau ada ya, ini miring. Jadi posisinya kayak gini. Ini tempat pemandiannya, ya. Posisinya kayak gini. Ini papan membuat kayak gini. Jadi geledah mayat di sini. Itu posisi yang sunnah. Mayat taruh sini supaya badannya di sini, kepalanya agak apa namanya goyang ke atas. Dianjurkan ya. Ranjang rumah sakit. Ya, kayak ranjang rumah sakit. Kalau tempat kita kadang lurus. Kalau lurus ya cakep lah ya. Tangan kadang. Dan dianjurkannya bolong-bolong. Buat pemandiannya itu yang bolong-bolong. Jadi bolong terus bawahnya ada penampungannya. Ya anjuran. Jadi ketika kita menyiramkan air itu enggak jatuh ke mana-mana. Enggak jatuhan kita juga. Mayat juga enggak kena jatuhan itu juga. Sekiranya. Kalau tempat ini lurus. Tapi saya pernah menemukan ada Penampungannya yang terbaru ini udah ada penampungannya. Ya, penampungan. Keluarnya pakai selang udah. Ya, keluarnya pakai selang. Ya. Tapi yang ini yang ada yang cocok miringnya apa? Ada kemiringannya enggak ada. Tempat kita kayaknya jarang. Tapi kalau apa? Yang lurus lah. Sebagian ada yang di pangku ya. Di pangku sama anak-anaknya gitu. Yang di pangku ada Lumayan. Angin ngolak-ngolak. Iya. Iya. Kalau lagi kan. Mayat itu ketika meninggal ya. Kemarin sudah di ini bahwa dianjurkan diletakkan apa? Sesuatu yang berarti batu. Terus langsung dicopoti. Dicopot. Bajunya dicopoti langsung tutup kain yang tipis. Terus diusap dulu ya perutnya, diusap dulu. Ini posisi sudah pakainya sudah dicopot ya. Pakainya sudah dicopot. Terus setelah dicopot baru disiram. Ya, disiram. Setelah disiram dihilangkan apa? Kotoran-kotoran yang ada di kuburnya ya, bersama najis-najis yang ada di sekitar tubuh dan kuburnya. Jadi disiram, dicewoki. Dengan apa? Bihir kotin, dengan kain yalufuha ala yadil yusra, yang diblebetke antara kiri. Kain. Ya dilebetke buat mandikan. Sarung tangan. Bukan, kalau sarung tangan masih kasar juga. Jadi blebet
agak tebal, sekiranya ketika memegang kemaluannya tidak terasa lagi. Ada bawa kain. Kain dulu. Praktek. Tas. Nyelih tasnya. Buan hadiah yasinan. Ini kurang lebih paling nggak kaos. Nah, usah-usah jadi cewoki. Jogotin wajib, jogotin ya. Nggak boleh langsung nyekel nggak itu. Haram dulu. Haram. Kita hamuli yang sering. Jogotin ya lupa aliyadi yusra. Di tangan kiri. Terus hilang-hilangin semua dicewoki ya kelas ini kita cewoki hilangi apa ya yang depan dulu sambil siram-siram belakang tuh biasanya ya waktu mandi kan saya sering-seringnya ada kotoran di perutnya ada di tubuhnya ada kotoran siram lagi buat nyewok ini cewoki sampai benar-benar bersih sambil disiram-siram terus sampai bersih. Terus lagi wakada min asnanihi bihirkan ini begitu juga giginya tapi dengan pak ikis yang lain itu bukan menyewa mau Pelas teman. Sikat boleh tuh. Ya dengan ini harus hirqah. kain diselatin kok kayak orang mulut siwaki ya si apa Hirqah tuh ya. sunahnya Sunahnya. aja pelan-pelan masukkan jari kayak gini ya hidungnya ya giginya mobil ya. Berkah. Setelah itu setelah dimandikan dulu baru diwuduni wa yu'atiahu pada niatin pada dalika setelah itu diwudukan dengan niat seperti wudunya orang yang hidup ya diniatkan aku niat wudu kanggo mayit ini saya niat wudu untuk mayit ini. Terus wa yudalika pada dalika badanahu bisitri. Lalu digosok-gosoki dengan sidir dengan apa? Darah. Bidara ya, badannya. Maksudnya ini Bisa ganti sabun. kalau sabunnya bisa juga. Di takliknya kasabun. Sabun ya. Usnan. Pasta gigi ya. Sabun pasta gigi boleh ning daun bidara. Pas ini masak sakit mana? Pedes. Nah, bentuknya nanti kayak gini. Kalau dihancurkan betul-betul dihancurkan kayak gini. Itu bidara, Bib. Bidara. Itu ya. Tapi bubuk awalnya. Bubuk saya nyari bubuknya. Bidara. Nah, ini nanti kayak gini nih. Hijau. Ini pandan ireng. Ini kayak gini. Kayak hijau. Bubuk bidara. Bisri. Bubuk bidara. Di sini asli itu apa nih? Fajar itu nabak. Kalau bukan aku namanya dikendaki adalah atau sepadane. Atau maksudnya semisalnya seperti sabun, washnan,
Apa Nan? Pastor juga. Ya soden aja. Soden. Ya, aku lihat. Sengir. Atau disampui juga ya, sampo. Yang penting udah dapat wajibnya, setelah itu baru. Yang pertama yang dibasuh itu kepalanya dulu, lalu jenggote kepala, ya. Semua makbala min syaqihi al-aiman, lalu yang hadapan, yang depan, bagian yang kanan, ya. Lalu makbala depan, bagian depan yang kiri, lalu diiring ke kanan, bagian belakang yang sebelah kanan, diiring kiri, bagian belakang yang sebelah kiri. Jarang banget sih nyari pakai cara ikhlas. Biasa harus lotos. Ini bos sapu nih. Ya. Sumamat baros misyuk aisa. Sumayuzilu bimain. Min apa? Fakih. Oh fakih. Mana? Mana ya? Lalu? Hah? Oh? Ketemu nggak? Min farqinya apa? Kakinya ujung kepala dari ujung Oh, kepala ujung. kaki hingga bawah kaki. Kaki, ujung kepala kaki. Kaki. Sampai elah kota. Sampai ujung kaki. Bilas ya, dimain. Nyiram. Farqi biasa. Cicipin. Wayak silahu pada derga ma takmim salasa bimain korok. Lalu dibasuh, setelah itu bersamaan diratakan dengan 3 kali dengan air yang murni ya, korok ya. Khalis ala tidak dicampur apa. Air maksudnya bersamaan dengan sedikit daripada kapur secara sunahnya. Yang terakhir basuhan terakhir dikasih kapurnya sedikit dengan sekiranya tidak merubah air sedikit aja. Aslinya itu kapur ini kemana? Banyak banget sih. Kapur apa namanya? Harus Kapur topong sing ya. kamu putih. Kapur kapur. Yang itu biasanya kapur barus. Ngasih juga banyak banget. Barus. Ada kalau barus. Aslinya kapur biasa. Tadi tempat itu kapur barus semua. Kapur biasa. Kapur ya kan. Kapur. Kapur bangunan ini, kapur baru tapi Ini kapur yang buat ini. Kapur. Iya, kamu. Sedikit saja buat ngawetin ngawetin mayit. Oh, kapur dari Dulu. Pertanian bulan kompos. Dari subur main. jadi pupuk itu. Sebentar lagi jadi pupuk. Fermentasi alami. Nah. Kapur. Mayit. Sopi. Ya, kapur ya. Apa ya? Kapur barus ya bisa, kapur biasa ya bisa kapur. Yang penting dengan bau tersebut kan apa ya? Membuat hewan-hewan itu ya nggak cepet datang. Cepet datang.
Ya. Kafur. Ibn Sunnah. Ada makna kalam musonef. Eh, ini maknanya alamnya musonef ya, wa alaihi. Ini yang dikendaki. Maksud kalamnya musonef itu wa amaluhu ini yang dikendaki caranya seperti ini. Jadi cara mandikan mayat ya seperti itu. Mandikan mayat yang seperti itu. Tapi ya, alhamdulillah memandikan mayat itu nggak butuh niat ya. Nggak butuh niat soalnya mandikan mayat itu sebenarnya mudah kayak mandi biasa. Kita itu kalau mandi ya itu ya. Mata yang Ya. Kita tuh mandiin anak kecil ya bisa gitu mandi. Ini gimana caranya rasa ya. Terus di sini walihi fatakunu khosalat khamsan. Kalau ini semua, kalau ngitung daripada semua ini, maka jumlah membasuhnya itu 5 kali. 5 kali. Kalau ngitung dari awal sampai akhir ya, 5 kali basuhan. Sampai putih yang mayat itu. Mayat itu dari putih gitu. Basuh 5 jarang ngatus atau berlima gitu. Wa kalau kamal paling sedikit-sedikitnya sempurna sobul ma'i, yaitu mengucurkan air al-qoroh yang murni alaihi kepada mayat marotan 1 kali setelah muzilah. Apa muzilah di mana? bersihkan. Bilasan. Baca muzilah. Menghilangkan umbur-umbur sabun dulu. Muzilah. Sabun itu kan Ya di sini mana ya? ya, menghilangkan sekedar satu sehingga jumlahnya tidak tahu. Kata kuno salah tidak. Ya. Yang menghilangkan ini ya, apa namanya? Ya sisa-sisa bekas-bekas yang dibuat untuk apa? Gosok-gosok gitu. Walil khamsi, kalau untuk 5 kali basuhan kaifiyatul ukhra ada cara yang lain. Yang pertama wahya antakuna laula bisrin. Yang pertama pakai sidr. Sapi sidr. Bersih. Yang kedua Nuzilah. nuzilah, Menghilangkan sitir. dihilangkan sidrnya. Bilas ya. Yang bilas. Jadi Sama. air campur sidr dia sapi. Setelah itu dihilangkan dengan air. Lalu dengan sidr lagi. Baru dong itu mana? Dihilangkan lagi yang terakhir yaitu dengan air korok, air yang dicampur dengan Kafur. kapur sedikit. Tahu ya? Oke, Bedanya diulang 2 kali loh ya. jadi selain ini Air. air ini sudah ada campuran apa? Sabun sidrinya. Betul. Mayat basuh di ujung gigi. Titik kan senegi paling itu diusap-usape kabeh. Setelah itu baru disiram pakai air Bilas. bersih. Terus kasih sidrune. Ya kayak mandi berapa ya? 3 kali. Kayak mandi 3 kali. Diusapin lagi, siram lagi sampai 3 dan terakhir mau kok. 5 kali. Ini aja Mbak kamu sudah. Masalah. Terus tambahin lagi nang kene apa nih? Wa aulam nal khamsi asabu. Ada sesuatu yang lebih bagus daripada 5 yaitu 7.
Tambah 7 kali. 7 kali basuhan. Walaha salah sukaifiatin, ada 3 cara. 7 basuhan itu ada 3 cara. Al-ula, yang pertama antakuna ulal ghusalati bisitrin. Yang pertama pertama kali basuhan itu dengan sitir. Muzilah, yang kedua muzilah, yang ketiga dengan sitir lagi, yang keempat muzilah, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh bimal qara. Disiramin kali terakhir. Hah? Tahu nih? Mayit. Kita siram ini. Ini air yang campur dengan sidir ya. Ini air. Sedikit. Sidir bubuk bidara, ya, sabun bubuk bidara. Digosokkan ke mayit. Setelah digosokkan di siram. Kalau ini bukan praktek ini. Kita siram dulu, cewoi dulu. Cewoi selesai kampung. Selesai. Ini sudah sah mandinya. Baru ditambahin lagi baru sidir. Kosoi kabeh, ada siram. Wes. Kasih lagi sidir lagi. Kosoi lagi. Siram. Yuk. Berapa? 4 sudah ya. Tambahi siram, kasih siram. Kapur 3 kali. Terus roto dari atas sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah. 7 kali. Yang ketiga itu ketika siraman tetap baju yang sama. Dengan sepatu yang sama, baju yang sama. Dengan kapur. Kalau sidirnya pakai sabun cair itu gimana? Nah, sekarang dengan sidir dengan pakai sabun yang cair sekarang ini cukup. Ini cuma contoh gitu. Jadi kita ya tempat kita disiram dulu. Setelah siram baru sabun itu biji. Siram sabun meneng, siram sabun meneng. Sabuni, siram, siram. Yang terakhir siram. Itu 7 kali. Yo kalau gitu ya 2 kali. Cuma sabunan. Siram ya, siram terus sabunan. Itu baru itu sekali 1 kali. Terus siram, sabunan, terus 3 kali. Terus posisi ini tetap jula alis setiap basuh nopo. Oke. Tiratakan terus. Dari atas ke bawah, tiratakan di atas ke bawah. Jadi cara 5 kali basuhan nyiram gini ya? 5 kali juga. Oh. Soalnya rasanya mengkurap dulu. Iya. Balik. Enak sih soal atus dhewe. Oh, iya. Bagi kita Atus dhewe eneng kok. Ayo. Panggilan yang ngocor. Mayit itu. Nah, cara yang kedua, antakuna ulal ghusalat bisitrin. Pertama kali basuhan itu dengan sidir. Kedua muzilah dengan mayat loro. Keempat, kelima dengan sidir meneh, sidir 2 kali. Terus baru muzilah. Yang terakhir dengan maul loro. Yang ketiga, al-salisa antakuna ulal ghusalat bisitrin. Wasanya muzilah. Yang kedua muzilah. Yang ketiga bisitrin lagi. Yang keempat muzilah. Yang kelima bisitrin. Wasatisa muzilah. Yang terakhir maul qoroh. Maul qoroh itu terakhir. Air yang dicampur dengan kapur itu pokoknya terakhir. Basuhan terakhir. Itu sunnah. Terus wa alam minas sab'i at-tis'u. Ada yang lebih utama daripada yang 7 kali basuhan, yaitu 9 kali basuhan. Resik Walau banget kayak serius. biasa nih. Ya, betul resik tenan.
Bisa yang pertama al-ula antakuna al-ghusratul ula bisirin. Yang pertama dengan sidir, kedua Sani musilah, musilah. yang ketiga al-qara. Begitu terus 3 kali. 9. 3 kali di Tiga. 9, ya kan? Wah, kata sampai 3 kali. Ngono to guys. Bocone cepet. Tapi prakteknya suwi gitu. Aduh, suwi temen ping 9. Aduh, semua itu suwi temen. Ndak kademen mau meriang lah. Sing meriang. Asaniyah yang kedua antakunal ghusratul ula bisidrin. Yang pertama sidir. Lalu dibasuh, ya. Musilah. Lalu sidir lagi. Musilah. Musil. Yang kelima bisidir lagi, yang keenam musilah. Yang ke-7 8 9. 8 9 dengan Qoroh. al qoroh. Hah? Apa nih? Kita tolong dulu. Terus drum. Terus drum. Iya, ini mau banyu sing korong ini. Kira-kira wae pe. Oh, ngomong loh ya. Apa sih ini? Kabar bagus ya. Ini ember kucil ini. Biasanya saya ini harus siraman kayak penak. Iku apa nek bar selamane sunah wisun kuwi karo banyu kuwi apa? Tahu? Sunah enggak. Bisane do wisun kan? Aturan banyu sembunyi di situ. Sisa air buat memandikan mayat. Oh, udah wisu nang gunung. Era wisu apa? Mending apa ya? Sambet lah. Maksudnya ya udah ngerti ya wangi. Ben wangi. Wangi. Udah kan sabune. Ya dengan sawan. Nomor 1 ini kok. Kedua bilasan. Bilasan sama air murni apa bedanya? Bilasan dengan kan lu tahu. Yang kedua bilasan. Yang ketiga air murni. Memang air yang kedua sama yang ketiga sama. Bilasan. Bilas iku lho. Musilah bilasan. Bilasan buat bilas. Ya buat bilasan mau. Ya air murni. Air murni nih. Ada. Nah, yang Nah, ketiga air murni itu yang dicampur dengan kapur. Kapur. Qoroh. Malu kholis. Kholis Nah, itu makanya nek bocor terjemah itu kata di gua ada bingung nih aku tahu ngomong banyak kabur Ini air murni. Terjemahannya air murni. Air murni nang ngono. Terjemahannya. murni yang dicampur dengan Oh, terakhir air murni. kalau kita ya sabun ya sabun lah ya sabun ambilkan sabun ini yang ada kita sabunnya dicetak kan Sabune. betul ya langsung disabun nih nanti ada yang medui mandikan mayat baju itu sabun pupuk di rumah itu sabun jadi ngunyi lampe ambil gosok-gosok Sering enten sabun cair nih Bu. sabunnya dicair oh kasih blender aja Enak ini harus. Ayo kasih taman. soal ibroh fil haqiqah fi jamil kafiyati bimakanat bil mail qara apa wal ibroh Dianggap yang dianggap sesungguhnya dianggap memandikan mayat dalam semua cara tersebut adalah yang menggunakan air murni. Air murni. air murni Yang terakhir berarti. yang terakhir Iya, Yang- tenang ya sendiri. Dianggap. Campuran sabun yo. Kapur. Bulan asap. Campuran kapur kakean rasa. Jadi yang ini kita kan yang akid. kalau di depan kita mau qara sih air yang murni dulu Betul. baru air murni sudah jelas kalau di sini kan
kita langsung pakai sider, pakai sabun. Di kosok-kosoknya tapi disiram. Ada di kebiurian dong, buat sabun nanti ya kebiurian terus sabunan terus ya sini tuh. Nah kan, terus sok muzi lah ya malah gitu. Berarti sabunnya dicampur air dulu ya? Hah? Dicampur air baru disiram. Jadi sider ya atau sabun disiramkan. Kosoki. Lalu dibasuh. Air basuhan ini kenapa nggak dihitung buat memandikan? Cukup. Kok nggak nyukupi? bercampur dengan sabun tadi. Campur. Dia jadi Apa namanya? Tohir. tohir. Dihukumi suci tapi tidak bisa mensucikan. Kalau di tempat kita ya mandi pertama itu sering sah. Kenapa? Karena di tempat kita itu langsung disirami langsung Air murni dulu. Air murni dulu selesai itu sah. Harus sabunan. Harus disabuni. Mandi pesan juga ini dulu. Lewat berusaha terus baru sabunan. Sabunan. Sah sih. Iya. Enggak sabunan. Terus pas ayo sanu ayakuna Ghuslu. al ghusl fi khalwatina gitu kita begini ya. Disunahkan bagi kita ya, disunahkan bagi ketika memandikan mayit itu fi khalwatin dalam persepian. Oh, jangan rame-rame ngedoke mayit. Ini sing repot nih kita iki. Memandikan mayat malah di depan rumahnya, ditonton bahan tontonan. Dirubung rame-rame ya. Rame-rame. Ini sunahnya firqal wati. Nah, jero kamar kan, kamar mandine iki kok wis kadang mandi. Nah, gerong wedok ya ayu. Astagfirullah. Ayo. Wis ninggal ya siji ya. Aduh. Kau mes semangat gitu. Kamu semangat loh. Koper itu sih. Mayit wis bosok ayu kowe. Mikir-mikir. Kalau sudah bau, ini bau busuk, mayat sudah mulai busuk. Ya disiram udah. Dan dikafani terus dikuburkan. Dua anak sing ora kae lho, mandian iki lho. Tahu ya, harus. Apa ini? Ya harus dimandikan. Ya copoti udah, tutupi, udah siram. Disiram wae wong ora sabune enggak mungkin karena di pecah terus ya. Yo metu blatung itu. Nek misalkan kayak mayite niku kendang teng kalen ngoten niku. Nah, terus dimandine teng kalen sisan Sekali ya. Boleh. Sekalian aja. Kalian resik lagi. Iku tuh main mandi sendiri gitu. Karomah ya. Oh sing wingi kok ramai. Nyemplung dhewe ya. Jemblok dewi. Mayite mali gitu. Ternyata cemplung kali. Ya apa namanya? Di kopi kan wae kan sudah sah gitu. Kopi kan. Wes mandikan gitu, kopi. Oke, wes. Dini nanti mandikan sekalian iki wes. Mau nang tinggal bisa basuh-basuh. Kadang harus keadaan. Ya coba ya. Kalau kita ngelihat kasus kriminal ya, di Telegram ya kalau pengen tahu meninggal dengan berbagai macam gitu. Telegram. Ya kasus kriminal dulu saya punya grupnya yang lebih panjang sih. Channel Criminal New. Kriminal. Duwe grup. Yang kadang kayak gini posisi mayat-mayatnya macam-macam. Kayak gini sudah. Nah sudah keadaan seperti ini sudah mulai membusuk ya. Mayatnya kecil nih. Kecil. Kadang kita lihat sudah kayak gini. Ya sudah ya. Mau dicopoti langsung gendang dimandikan ya bisa. Ini anak kecil. Ini kalau ngeliat kalau di sini nggak di Sensor. nggak di blur, jarang sekali di blur.
Wong kebacok kena mati kebacok itu. Kalau kita ngeliat ini berita yang ini kriminal yang dikirimkan di grup sini aja, itu saja setiap hari ada pembunuhan. Ada orang tabrakan mati, ini pembunuhan. Hampir setiap hari ada. Ini kriminal di tempat kita itu di Indonesia ini sangat tinggi, tapi kita nggak tahu karena kadang nggak diberitakan di TV atau nggak lewat di HP kita. Tapi nih, mungkin nih, ini loh, Tanget. Misalkan teng laut. Nah, posisi kapal niku telas bensinnya ngoten niku lho. Bahan bakar niku telas. Nah, terus di tengah-tengah laut. Nggih, di tengah-tengah laut. Endesnya mati. Nggih. Niku perjalanan ke pulau enten sebulan. Tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan untuk itu dipendam. Apakah mayat itu harus dibuang nang laut? Ekstrim. Nggih. Ada di kita bukan. Keadaan seperti itu. Yang siji lihat keadaan. Ini mayat ini kayak di kendangke bisa sampai pinggir nggak? Ben dikubur ke nang daerah Pulau Undi. Nah, nek misalkan enten hiu ngoten niku. Mangan. Nggih. Ya makanya ditutup sih kiranya kalau dipanggil hiu gitu. Nah, dia pakai peti udah. Nah sekarang gimana? Kalau tidak memungkinkan ini jauh, misalnya sampai sebulan. Orang terak pulau malah wis entek. Percuma iki. Ya wis ala kulli hal menungsa bakal bosok ya. Akhirnya gimana? Dibanduli watu. Banduli watu. Kasih carikan sesuatu yang berat dibanduli dan tenggelam. Aduh, besi. Berarti kopiok-kopiok riyen dene dibuang ngoten. Ya nanti kopi dicuci. Wes truk 12 lah. 12 kilo maksudnya. Terus gawe rumpon sekalian. Itu rumpon. Rumpon gue wadahi, Pak. Rumpon gue rumpon itu buat ya? Pelaras bahasane pelara. Belara itu tempat itu. wet pring itu coba biar buat tempat ikan. Jadi kalau ini itu kejadian yang tadi itu sama kayak saudara Ahmed itu. Dia kan meninggalnya di tengah laut, kemudian nelayan di Lombok, mau dikubur nggak bisa. Nah akhirnya dari pihak keluarga itu minta dipulangkan ke Sumatera Barat, nggak bisa juga. Akhirnya itu diawetkan di tempat itu. Dia dikuburnya di Manado. Itu gimana itu? Diawetkan dulu. Iya, masukin dalam sekarang ada kulkas ya, ada kulkas. Ya, freezer di freezer bagaimana hukumnya? Enggak apa-apa. Oh, di freezer dulu. Di freezer dulu karena ini nelayan malah meninggal di tengah laut. Sedangkan dia perjalanan sampai sebulan, tapi di dalam kapal itu ada freezer. Itu mandikan, sholatkan freezer dulu. Campur riwasi. Niku ruweh pripun? Sanjange nek dimandeni kan satu gosokan lawon niku pun kerasa sakit. Lah nek di freezer napa kademan niku ruweh? Selimuti dulu sekali Pak. Maksudnya sakit itu maksudnya kita yang memandikan sunahnya yang pelan-pelan. Karena itu terasa. Tapi nek keadaane koyo ngono ya nggak mungkin kan. Ya wis lebok ya nang. Ya nggak demen lah terus kalau kademen enggak. Ya. Dan itu perlu dicek juga gitu. Di tempat kita kan anu nih, kon alon-alon. Makanya bita hamlin yasir pelan-pelan. Ya mayit itu punya kemuliaan ya. Mayit itu punya kemuliaan sehingga kita itu enggak sembrono dengan mayit. Enggak sembrono. Yang keadaan kayak tadi nih, anak kecil tadi. Ya wis copot kan didusi wae wis. Dusi kan kafani salati bawa pukulan.
mayat yang dimakan buaya kayak gitu. Adanya copot-copot, dibul-dibul ngono kae. Siram. Bungkus. Ya ini harus dibasuh, harus dimandikan ya. Cuma dimandikan. Akol itu kan takmim. Ya tamu makanya paling sedikit-sedikitnya memandikan itu meratakan badannya dengan air. Terus disiram-siram. Dan siram kejauhan bisa. Disiram dari kejauhan. Setelah itu kena bungkus atau dimasukkan wadah kain, yang penting kok diaduk ke kiblat. Terus ya gitu. Ya udah. Ya enggak apa-apa. Dinyolati lah. Kalau nanti nyolati mayat apa ya? Punya penyakit, bau. Nyolati muntah. Ini muntah maksudnya. Ya, saya usul ini mayat ya mayat baik dicoba dengan obat penyakit. Nyolati lantang lain pas nang jual gini nih penyakit. Wow. Kalau yang khusus PT wae wis anu yang bikin meneng itu. Tahlilnya cepet banget. Tengah-tengah. Tempat kita itu matinya itu macam-macam. Ini bacok kan, bakar kan. Kalau masih bisa dimandikan dia tetap dimandikan ya, tetap siap-siap. Kecuali kalau sudah tinggal tulang-tulang. Kadang kita kan melihat kriminalitas ya, kriminal di situ sudah tinggal tulang belulang ya, nggak mungkin ya, harus kubur langsung. Nggak usah disolat ya, karena nggak dimandikan. Terus dimandi kan? Kemudian ketika jenazah bagian tubuhnya ada yang membusuk dan berlubang dan di situ sudah ada belatung atau apa itu juga harus dimandikan dan dibersihkan belatung-belatungnya itu harus langsung siram kan? Malah kalau aku yang katakan belatung meneng, belatung itu kamu Sak baju-bajunya nggak dicopot ya berarti. Ya kalau masih bisa dicoba kalau apa ya? Bisa brodol. Biasanya kalau mayat udah 3 hari itu nempel di kaos kulitnya. Kulitnya nempel di baju. Copot katut kabeh. Iya. Kulit. Ya kalau mau keadaan seperti itu. Karena saya belum pernah lihat langsung. Mayat-mayatnya seringnya tembi-tembi. Anyar. Nyupi. Mayat nyupi. Makan buaya yang di daerah Semangka ini sebenarnya kasus dimakan buaya itu sering. Dan saya dulu mancingnya di sana deh. Di daerah sungai itu. Saya lihat beberapa kali ya ketemu buaya. Buayanya begini. Cuma paling gede macam Pancing sisan ya. yang paling gede hampir segini. Saya punya buaya masih begini. Lah, jajal nek boyo cilik iki loro gak sih nyokotin? Pakai tanganku, tapi kita kasih ayam boiler. Pakai juga rasanya. Cilik wae mangane nyokotin dengan loro. Ngomongin ketika gede kan. Boya jarang. Mancing apa? Oh iya dar. Mancing oleh boyo apa pripun? Tak dikasih orang. Oh dikasih. Saya kira mancing oleh. Gelem boyo kan. Tenan boyo, tenan. Gede. Cilik. Saya ngoni. Isik saya. Nek gede lumayan gue makan ini. Iya. Mbok lantai apa jane? Nek aku ngeden-ngedeni santri yo. Coklat. Angel-angel pakak kayak gue. Pengajiannya bakal ini. Fi khalwatin ya, memandikan mayat itu fi khalwatin dalam tempat yang sepi ya. Contohnya ruangan kayak gini kan, tutup terus dimandikan kayak gitu.
tempat yang sempit. Yang mandikan yang hadir di sini lihat. La yadkhuluha illal ghasilu wa man yu'inuhu. Tidak masuk ke tempat tersebut kecuali orang yang memandikan dan orang yang menolongnya. Bojone rasa melok. Jero-jero banget aku wis. Keluargane melok ngonton kowe. Sallallahu alaihi wasallam. Menghibur itu. Asli ya nggak ada kepentingan. Orang yang nggak ada kepentingan sama sekali nggak usah masuk. Kenapa sih? Dan di sini juga disunahkan orang yang memandikan juga orang yang amin, orang yang bisa dipercaya, amanah, nggak buka-buka apa ya aibnya. Kan kadang mayat ada aibnya, ada cacatnya. Ya. Ternyata di badannya ada ini atau apanya ya. Atau bau busuk kayak gitu kan. Nah, ketika orang yang memandikan itu amanah, berarti dia tidak akan membuka air itu. Wes kayak gitu. Makanya orang yang hadir itu orang yang amanah dan yang memandikan saja dan yang menolongi saja. Kalau saya izin biar cok main PS. Apa istilahnya ibu? Ada ibu-ibu ngomong, kowe mau anu lah, nangone kae. Aku mau dulu di sini, ketemu kae ini. Wah. Iya kalau waktu saya masih kecil. Jadi di hadapan perempuan juga mandikan. Saya dulu pernah juga di Gunung Kidul. Mayit ya ditutupi gebes ini kita. Ya ngapain delok lah. Iki piye? Banyak kali kepada itu loh bang. Ya, banyak kali ditutupi tapi nggak sih nang ngene. Ya, gebre ya. Gebre nang kene ya. Bagi kayu banget. Tidak terakhir kayak. Ya ketika dilihat oleh orang-orang yang nggak amanah akan menyebutkan jelek-jelekan. Dulu mau banget mayitnya. Tapi itu jelas kamar mandi umum. Ya, tempat yang sekiranya di kamar kan atau di mana sih? Kamar jor. Ya, Mandi. ya Dapur. di dapur kan. Yang sekiranya pokoknya tempatnya yang sepi sehingga bisa dihadiri orang banyak. Waktu meninggalnya Abah ya sudah saya sudah tahu ke Pak. Jadi kayak nanti tuh anu saya hadir niki Pak Kau lagi gua apa bang mana jangan waduh bisa hanya jadi kalau bayar gua tahu mandi ke main bang. Kebetulan pas sekali saya bawa sitir itu dari yang ya saya mandikan pakai sitir pakai kodong itu. Orang-orang ngomong udah melepeng gitu. Dulu loh ini namanya mengkuh. Di desa-desa itu ahli waris suruh masuk. Ya di tempat kita biasanya ahli waris. Sebenarnya bukan nggak kepentingan juga kalau ahli waris nggak. Mandi kan. Wa waliyul mayit wa aqrabul warasah ilaihi. Wa waliyul mayit wa aqrabul warasah ilaihi. Itu waliyul mayit. Wa yakunal mayit wa waliyul mayit ya wa aqrabul warasati ilaihi. Walinya mayit apa sih yang dikatakan wali mayit? Maksudnya yang paling berhak memandikan mayit ya. Itu adalah orang yang paling dekat-dekat ahli waris kepadanya, anaknya. Jadi kalau ibunya meninggal berarti anak perempuannya yang meninggal, yang memandikan. Nah yang paling utama perempuan dimandikan perempuan, laki-laki dimandikan laki-laki. Siapa laki-laki ini? Orang yang paling dekat ahli warisan dengan ibu mayit itu. Mulai kita ya kaum lanang wedok ya kaum wah gitu. Seharusnya ning kaum wedok. Bojone kaum berarti. Bu kaum. Wedok ini.
Paling anu niki kok nolong iki, nolong iki. Ngarahno. Yang penting itu perempuan harus ada yang belajar tentang memandikan mayat. Wa yakuna fi komisin balin au sakhifin. Dianjurkan juga ketika memandikan mayat itu dalam gamis yang rusak, gamis yang sudah apa ya? Balin itu Gamis basah atau tipis? Tipis. Basah atau tipis? Basah atau tipis. Oh, balin. Oh iya, itu balian. Balin yang mana ya? Yang basah atau yang Tipis. Iya. Basah atau tipis. Ini kita ya mencari ya. Cari. Cukup. Wa ala murtafiin di tempat yang tinggi. Wa bimain baridin dengan air yang dingin. Bukan pakai air yang hangat-hangat aja. Hangat benar seger enggak. Ya, Temen. Nah, karena air yang dingin itu lebih mengawetkan mayit. Kalau air yang hangat panas itu cepat gosoknya mayit. Ila li hajatin, kecuali karena hajat. Tabarotin seperti dingin. Aku banget iki ora kuat to. Arep mandikan mayit iki tak demen iki. Sing kuat iki maksudnya sapa? Sing Ngurusi. Dieng. Wawasakin atau kotor ya. Kotor banget mayitnya. Nggak bisa dibasuh kecuali dengan air yang hangat. Kalau gitu ya ada hajat-hajat. Terus dianjurkan juga wa yughtiya wajahu bi hirqatin, ditutup wajahnya dengan hirqah kain. Ini jarang nih. Soalnya dari kemarin saya nggak pernah kebaca gitu. Jadi pakai apa ya? Hirqah aja. Wajahnya tutup. Mandikan. Jadi kita kayak gitu tuh. Langsung sujud. Tapi ojo jadi mulutnya kan ada ngebuka ya. Ngombe ngelarang. Kalau kan tuh. Karena air yang masuk, air yang sudah ini orang yang sudah meninggal. Ada air yang masuk ke perutnya itu cepat bikin mayitnya cepat rusak. Wala yang juga al-ghasil min ghairi awratihi. Orang yang memandikan tidaklah melihat kecuali daripada selain auratnya ya. Hendaknya orang yang memandikan itu tidak melihat dari selain auratnya. Tidak boleh auratnya haram mungkin. Ila qadrul hajat, kecuali kadar hajat, mungkin boleh kelihatan sedikit enggak masalah. Ama aurat, adapun melihat aurat fiku fayahrumu haram. Nadhuruha, melihatnya haram. Lah kok malah mlebu jare ngene nggon kemaluane ngene. Dicekeli iki ne. Ngene no. Ngene, lho ki. Lah ya. Haram kan. Waktu mandinya apa kali? Masya Allah. Udah bareng tadi buat. Makanya kalau saya waktu beberapa kali ya, kalau saya itu di tempat hari ketujuhnya mayat atau ya saya nyampaikan itu bisa mandikan aja. Kalau mandikan ini nyuwun sewu pakai kok bapak kain aja langsung. Yang kedua jangan melihat aurat itu kok kayak aja dulu aurat deh. Bena suruh aku kan jangan dilihat. Makanya masukkan di apa namanya di bawah jari DKE ya. Di situ ada taklik ya. Satu itu. Tatimatun wal aula bi ghusl rajuli al-rajul. Paling utama yang memberikan mayit laki-laki itu laki-laki. Perempuan ya perempuan. Wahai sutanatul ghuslu walam yahdud fil marati ajnabiyun. Sekiranya sulit untuk memandikan dan tidak ada yang menghadiri mayit perempuan kecuali laki-laki lain atau laki-laki ya
atau laki-laki, kecuali ajnabiyah. Ada mayit laki-laki tapi hanya ada perempuan. Ada mayit perempuan hanya ada laki-laki lain. Laki-laki lain ini bukan mahram ya, bukan mahram kan, bukan suaminya, bukan atau bukan istrinya. Ya. Maka hukumnya gimana? Yumamu, ditayamumi itu. Berarti apa? Wajah dan tangan. Udah. Tayamum ya itu orang terus disirami debu sawah enggak. Terus di sini, nah benar, al-afqah bi babil ghusli aula min al-aqrab. Orang yang paling paham cara memandikan mayit ya, itu lebih utama daripada kerabat yang dekat. Eneng ada kerabat dekat tapi nggak tahu cara memandikan mayit dengan benar. Ada orang yang paham tapi orang lain, ya orang yang lebih paham memandikan itu loh yang utama. Kaum pengalaman ya. Kalau kaum pengalaman. Kalau kita itu ilmu tapi cara praktek ya. Cara praktek. Kalah. Wala asanu wal afqah walau ajnabian aula min ghairil faqih walau qariban. Orang yang lebih tua dan lebih alim fikih walaupun orang lain itu lebih utama daripada kerabat tapi tidak ahli fikih. Ya. Paham ya insyaallah. Dia memandikan mayit ya, Ada kesunahan memandikan mayit juga ya. Kesunahannya kan bakar buhur bara. Kalau kan bakar buhur di sini ada. Buhur. Bakar buhur. Buhur. Kira puru. Anu biaya sudah. Tak nomor. Hah? Buhur ya? Oh nggak ada sih. Gimana saya baca? Wa yataharul buhur min awalil ghusl akhiri liyasturu ar-ra'iha, untuk menutupi baunya. Menutupi bau mayit. Kadang kan mayitnya ada baunya, jadi di kayak buhur. Buhur itu bakar-bakaran kan wangi bang. Menyan, ya wis menyan terus. Ono yang menyan. Cuk dibakar menyan ki. Nah, Atau minyak wangi gitu. Itu dianjur ki. Dianjur ki. Dukun iki.